Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Selamat pagi saya ucapkan dari sini. Dalam acara Morning Blessing hari ini, kami percaya kita semua merasakan kasih Tuhan yang luar biasa buat hidup kita semua. Karena saya percaya Tuhan Yesus tetap baik buat Anda dan saya. Mari kita naikkan pujian sama-sama. Kita puji dan sembah Dia bersama-sama, karena Dia Allah yang luar biasa, Allah yang layak kita sembah. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh
kasih Tuhan buat kebaikan-Mu hari lepas hari yang kami lalui Tuhan. Itu semua tidak lepas dari penyertaan-Mu, tidak lepas dari anugerah-Mu yang begitu besar buat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendeklarasikan iman kami, kiranya Engkau yang beri hikmat buat kami semua, supaya kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama mendeklarasikan iman kita dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku.
tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Sama-sama, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesus, kau segalanya, segalanya. Ku sembah kau Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Kau segalanya, Tuhan Jesus. Oh, terus sembah Dia di pagi hari ini. Sembah Dia, sembah Dia. Oh Tuhan, oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Amin.
Kau berikan semua yang ada padamu Tuhan untuk kami. Seperti Bapa. Oh Jesus, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri. Amin. Rancanganmu yang terbaik. Jemaat Fadil Love Church yang dikasihi Tuhan Yesus, kutipan daripada pujian ini diambil daripada kitab Mazmur 103 ayat yang ke-13, dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, pemirsa, para jemaat Fadil Love Church yang dikasihi Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Tuhan Yesus ada tempat tahta yang tertinggi. Tetapi kita nggak mungkin kita bisa menyembah Tuhan yang terlalu tinggi kalau Tuhan tidak memposisikan Dia sebagai Bapa. Itulah keajaiban kita, orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan, supaya tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan yang kita sembah. Dia mau memposisikan dirinya sebagai Bapa yang memposisikan kita, orang-orang yang takut akan Dia, disebut sebagai anak-anaknya. Supaya apa saudara? Kita ini mendapatkan kasih sayang yang nyata dalam dunia ini melalui Bapa kita di surga. Katakan amin. Luar biasa. Betapa ajaibnya saudara ya. Nah, kalau kita mau merasakan bagaimana Bapa sayang kepada kita anak-anaknya, prinsip utamanya adalah takut akan Dia. Takut akan Dia. Di saat kita takut akan Tuhan Yesus, bukan ketakutan, tapi takut yaitu orang yang menjalankan firman Tuhan, bukan karena takut dengan hukuman Taurat atau hukuman Tuhan, tapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, Bapa kita memposisikan Dia Bapa yang baik. Jadi kalau saudara sadar, kalau saudara belum pernah merasakan kasih Tuhan, saya akan berkata pada saudara, pasti saudara merasa hidupmu di dunia hampa. Tapi waktu kita merasakan bahwa Tuhan Yesus baik, Dia Bapa yang baik, pasti kita akan berkata, hidupku penuh dengan kasih Tuhan. Nah, ayat 11 dikatakan, tetapi setingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Wow, luar biasa. Tuhan katakan bahwa Dia adalah Bapa yang baik melebihi Bapa di dunia ini. Kata amin. Dia mengasihi kita, sangat mengasihi kita, melebihi. Dan katakan besarnya seperti tinggi langit ke atas bumi. Wow. Kalau pagi hari ini jemaat Fadil Love Church, para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah baik bila kita tidak menuntut kembali. Kalau saudara terima hajaran Tuhan, terima sesuatu daripada Tuhan, bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan mengizinkannya, tapi Tuhan ingin membentuk kita sebagai anak-anaknya, supaya kita gak menjadi anak-anak gampangan. Kata amin. Seperti ibarat ilustrasi orang tua kita di bumi, kalau memukul kita, marah-marah sama kita, bukan dia benci, tapi ada pesan moral, pesan sesuatu yang dia mungkin yang ingin disampaikan melalui amarahnya. Kalau Tuhan sampai marah sama kita, itu beda sama marahnya Bapa kita di bumi. Dia marah sekalipun sama kita, Dia tetap panjang sabar. Kenapa di ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Itu sifat Tuhan, penyayang dan pengasih. Penyayang dan pengasih, kata amin. Dia sangat penyayang dan pengasih, bahkan panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kalau Anda perhatikan sebuah cerita di Alkitab, bagaimana digambarkan si anak hilang, si anak bungsu, dia meminta haknya, dia berfoya-foya, main pelacur, sampai miskin. Tapi kan Yesus panjang sabar. Ingat khotbah saya kemarin, di balik orang berdosa ada karya Roh Kudus yang sedang bekerja sesungguhnya. Di balik si bungsu berdosa, sekalipun dia berdosa menghabiskan banyak harta, ada pekerjaan Roh Kudus yang akan menginsafkan si bungsu. Demikian kita
Itu bukti kasih nyata Yesus sabar dan panjang kasih. Yesus tidak menghakimi kita, kata amin. Dikatakan ayat 12, sejauh timur dari barat demikian yang dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Wow. Sekali lagi ayat 12, Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Wow. Luar biasa. Jadi pagi hari ini mari anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus bangga ya, punya Tuhan yang menganggap kita anaknya, yang menjadi serupa dengan Bapa kita di surga. Jangan lagi kita merasa pesimis, jangan lagi kita merasa kita penuh dosa, jangan lagi merasa kita didakwa oleh si jahat, kita gak pantas untuk menyembah Tuhan. Semakin kita berdosa, semakin kita menyembah Dia, semakin kita berdoa kepada Dia. Ya, kata amin. Ya, sekalipun ayat 15, ada manusia yang hari-hari seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Ya, 14, sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Wow. Tapi Tuhan tetap memandang kita sebagai anak-anaknya. Dia sangat mengasihi kita. Amin. Kenapa saudara? Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut kehendak-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Dia Bapa yang baik, seperti Bapa kita di bumi. Dengan segala ketidaksempurnaannya aja, Dia memikirkan yang terbaik buat masa depan kita. Dia berikan kita kuliah, sekolah, makanan yang bergizi yang terbaik buat kita. Dia Bapa di bumi yang tidak sempurna. Bukankah kita punya Bapa yang di surga yang sempurna? Katakan amin. Katakan yes. Dia gak mungkin memberi kita ular, kita meminta roti. Kalau Dia jahat, Dia mungkin aja binasakan saja semua manusia. Gak perlu ada namanya manusia lagi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Gak mungkin lagi. Sudahlah, selesai. Tapi enggak, Tuhan masih sayang. Tuhan masih cari kita. Makanya saudara, di balik orang yang sedang jauh dari Tuhan, sesungguhnya di balik karya itu Tuhan sedang bekerja loh. Katakan amin. Katakan yes. Mungkin kita sebagai anak-anak yang sedang terhilang, percaya Bapamu di surga sedang rindu sama kamu. Bapa di surga sedang rindu dan kangen sama kamu, ingin berjumpa secara pribadi denganmu ya, seperti kerinduan Bapa yang sudah kehilangan anaknya, mungkin sudah menikah, tapi tetap bapaknya rindu akan anak-anaknya, rindu akan cucu-cucunya. Demikian Bapa kita di surga rindu setiap hari berjumpa dalam doa, pujian dan penyembahan. Di situ waktu Tuhan untuk berjumpa dengan Dia. Kata amin. Amin.
Mari, katakan sungguh-sungguh. Orapa sikata kara, sikara raba. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sama-sama. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mungkin kau merasa, Tuhan, aku lahir seperti anak-anak yatim piatu. Mungkin kau kecewa dengan keadaan keluarga kita. Kau kecewa dengan orang tuamu. Tapi ingat, kau punya Bapa yang baik. Kau tidak pernah dibiarkan yatim piatu di pagi hari ini. Dan biarlah kau dengar perkataan firman Tuhan, yang mana itu firman Tuhan Allah itu sendiri, adalah kata-kata Allah itu sendiri. Allah tidak pernah membiarkan kau sendiri, dan Allah tidak pernah mengutuk kita. Allah tidak pernah membiarkan kita jalan sendirian. Dia sangat mencintai kita seperti Dia mencintai Dia sendiri. Ya, Dia berani turun dari surga ke bumi untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Amin. Kata Yesus. Kata amin. Ayat yang ke-17 katakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang takut akan Dia, dan keadilan bagi anak cucu. Dia setia, sekalipun kita nggak setia sebagai anak-anaknya, Dia tetap setia. Dia nggak pernah membalas pemberontakan kejahatan kita dengan kejahatan. Tuhan nggak pernah kenal sifat jahat, karena Dia setia dan sangat setia dengan kita, dan penuh dengan kebaikan atas kita. Mari pagi hari ini beranikan diri kita. Apapun keadaanmu saudara, jangan jijik, jangan takut. Hampiri Dia, Bapa yang baik. Hampiri Dia. Seperti anak si bungsu datang pada Bapa. Waktu bungsu masih jauh, bapaknya dulu yang berlari menghampirinya. Dia memberikan tangannya sebuah cincin. Apalagi jubah yang baru, kasut yang baru. Hari ini, di pagi hari ini, Tuhan memberi yang sama kepadamu. Mana angkat tanganmu? Kata sekali lagi. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintu Tuhan. Ketuk pintu hati Tuhan. Karena Tuhan gak pernah keras kepala. Saat kita menangis, kalau kita berdosa, Dia tetap mengampuni kita. Dia tetap tidak ingat-ingat pelanggaran kita. Itu janji firman Tuhan. Dia tidak ingat-ingat pelanggaran kita. Jangan takut, hampiri Dia. Hampiri Dia. Sekalipun mungkin penuh dan lumpur-lumpur dosa, hampiri Dia. Kau selalu ada. Mari yang kesepian katakan. Mari yang kesepian katakan, Kau selalu ada. Katakan, bagiku Tuhan, bagiku. Sebab Kau Bapa yang baik. Sekali lagi katakan, Kau selalu ada. Oh, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari nyatakan iman kita pada Tuhan. Mari sama-sama kita akui, sama-sama katakan, Engkau Bapa yang baik, yang kubanggakan. Harta satu-satunya yang tidak duanya, Yesus namanya. Berbanggalah kita punya Bapa yang baik, saudara, para pemirsa, jemaat Father South Church. Jika kau bangga punya Bapa yang baik, kau tidak akan pernah mudah kecewa. Apapun kondisimu, apapun yang sedang terjadi. Saudara, seringkali orang tua menangis saat keadaan kita. Karena orang tua kita sekali menangis karena dia tidak berdaya. Tidak berdaya.
ingin menolong kita anaknya. Seringkali orang tua punya keterbatasan. Kalau kau orang tua saat ini, engkau sudah menjadi orang tua, waktu kau ingin menolong anak kamu, kau mungkin tersandung, terhambat karena kondisi keuangan. Tapi kau ingin menolong sesungguhnya kan? Kau hanya bisa menangis dan bisa berdoa, betul kan? Sama. Kalau Yesus Bapa kita, Bapa yang sempurna, dia tidak punya halangan dan tidak punya keterbatasan. Tapi dia sedang mendidik kita untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi setut dan serupa dengan gambarnya Allah kita. Katakan amin. Mari angkat tanganmu. Bapa, Engkau sungguh baik di pagi hari ini Bapa. Kami mau sungguh-sungguh menjadi anak-Mu Tuhan. Kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Dari debu menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami terima Tuhan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bangga punya Bapa yang baik. Kami mau bertobat. Kami mau sungguh-sungguh menjadi anak yang baik Tuhan. Kami bangga punya Allah yang luar biasa, yang memposisikan yang jauh menjadi lebih dekat serupa dengan Bapa kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan kami menjadi biji mata-Mu. Wow, luar biasa Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga Engkau sudah menyembuhkan setiap para jemaat Fadhosot, para pemirsa yang di pagi hari ini Bapak yang menyaksikan program Morning Blessing di pagi hari ini Bapak, di hari Sabtu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah, kesembuhan terjadi. Yang sakit, angkat tanganmu, pegang layar monitor atau layar handphonemu, pegang, rasakan kuasa Tuhan sedang menjamahmu, rasakan, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap terima kesembuhan, kami sudah dipulihkan Tuhan, menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Jangan lupa di hari Minggu kita ada ibadah online service bersama dengan Pendeta Evangelis Indri Pardede jam 9 pagi. Jangan lupa ajak keluarga Anda, rekan-rekan sahabat Anda untuk sama-sama kita beribadah online service Fadhosot bersama dengan Ibu Evangelis Indri Pardede. Jangan lewatkan. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan firman Tuhan, nikmati bersama-sama. God bless you all. Sama berlibur bersama keluarga, berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom, semangat.